Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian peserta didik baru SMK Kemang 45 Surabaya. Pagi hari ini kalian telah mendapatkan materi, tentunya jadwal acara sudah ada. Kalian terima. Pada kesempatan pagi hari ini, materi yang ada di jadwal tidak lain adalah wawasan Wiyata Mandala. Nah, sebelum materi itu akan saya sampaikan, saya akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Zainul Arifin, sebagai guru mata pelajaran Sejarah Indonesia dan Kewirausahaan atau Entrepreneurship. Nanti kalian kelas 10 akan berhadapan dengan saya sebagai guru Sejarah Indonesia. Nanti kelas 11 Anda akan bertemu dengan saya kembali dengan materi pelajaran kewirausahaan. Baik anak-anakku sekalian, kita awali dengan wawasan Wiyata Mandala. Saya berikan arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan adalah pandangan atau sikap. Kalau wawasan Wiyata Mandala, arti wawasan atau sikap kalian di dalam bertanggung jawab atas lingkungan sekolah, khususnya lingkungan sekolah yang ada di SMK Kemang 45 Surabaya. Apa yang dipertanggungjawabkan? Karena ini adalah lingkungan sekolah dalam rangka mencerdaskan bangsa, mencerdaskan kalian yang siap menerima daripada materi ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang sekarang ini IT digital. Anda harus menguasai semua hal itu. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, di dalam wawasan Wiyata Mandala yang harus Anda ketahui secara menyeluruh, yang pertama adalah unsur-unsur sekolah. Apa saja unsur-unsur sekolah? Yang pertama adalah kepala sekolah. Anda harus mengenal nama kepala sekolah dan orangnya. Karena masih banyak kemarin kakak-kakak kelasmu kelas 11, kalau kita siapa namanya kepala sekolah, mereka tidak tahu jawabannya, hanya tahu orangnya Pak, tetapi tidak tahu namanya. Oleh karena itu Anda harus siap menghafal seluruh jajaran unsur yang ada di lingkungan sekolah. Nama kepala sekolah adalah Dr. Andayakti Iswari. Anda catat, Anda siapkan catatan barangkali yang penting-penting apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Anda bisa mencatat. Kemudian unsur yang kedua adalah staf TU. Yaitu ada perempuan 2 TU yang nanti akan menerima Anda manakala Anda berhubungan dengan keuangan sekolah, yaitu Ibu Lia dan Bu Sus panggilannya. Tapi nama lengkapnya saya juga masih belum tahu. Nanti Anda cari sendiri informasi nama lengkapnya. Kemudian untuk Pak Bon kebersihan, juga namanya Pak Suparlan, panggilannya Mbalan, sudah tua, tetapi dia bekerja untuk kebersihan taman-taman yang ada di sekitar lingkungan sekolah SMK 45. Itulah unsur-unsur yang Anda harus tahu. Lingkungan sekolah khususnya unsur-unsur sekolah. Di samping guru-guru, Anda juga harus mengenal banyak kakak-kakak kalian yang sampai sekarang hari ini nama guru matematika saja tidak tahu namanya. Oleh karena itu harapan saya, kalian sebagai peserta didik baru, sebagai SMK Kemang 45 yang baru, Anda harus hafal betul nama-nama guru yang mengajar kalian. Anak sekalian, di samping unsur-unsur, maka akan saya terangkan fungsi sekolah. Fungsi sekolah itu apa? Yaitu melaksanakan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar agar aman dan nyaman, maka Sekolah Kemang 45 sudah siap sarana dan prasarananya. Gedung terutama, ada kelas, ada lab, laboratorium, ada tempat praktek, semuanya di SMK Kemang lengkap. Apalagi tempat-tempat untuk ekstrakurikuler, ada band, ada
kesenian, ada olahraga silat, itu semua adalah ekstra yang nantinya Anda harus ikuti semuanya. Jangan sampai ada yang tidak ikut kegiatan itu, karena itu merupakan awal sebagai pencarian bakat dan minat kalian yang ada di jati diri kalian. Ini fungsi sekolah dalam rangka proses belajar dan mengajar. Kelas siap, kelas, tetapi masih belum ada AC-nya. Idealnya harus ada AC, karena ini sudah pendidikan sudah sangat-sangat maju, demikian pesatnya IT digitalnya. Maka di SMK Kembang masih ada kipas angin sehingga kalian dan guru dalam menerima proses belajar mengajar akan nyaman dan tidak mengalami panas atau bahasa Jawanya sumuk. Nah, kalau sumuk, gurunya juga tidak tampil five, kemudian siswa juga tidak tampil five di dalam menerima materi pelajaran. Oleh karena itu, pas gedung SMK Kembang sudah siap mengantarkan kalian 3 tahun mendatang. Outputnya adalah kalian harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang 100% Anda kuasai, sehingga lulus Anda akan cepat mendapatkan suatu pekerjaan dalam rangka menata ekonomi kehidupan sehari kalian sendiri. Nasib suatu kaum ditentukan oleh kalian sendiri. Jadi kalau ada sudah lulusan masih kelantang atau menganggur, itu berarti kalian belum siap menerima keadaan yang sebenarnya. Tapi manakala Anda menguasai keterampilan dan pengetahuan, bakat dan minat yang ada di saudara, yang ada di kalian, maka kalian akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Baik, itu adalah fungsi sarana dan prasarana. Dalam proses belajar mengajar, 1, Anda harus siap menerima ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara sekarang ini modern, pengetahuan modern, semuanya serba modern. Sekarang saja Anda lihat sekarang, dalam situasi COVID ini, Anda sudah mulai proses pendidikan pengajar melalui daring. 5 tahun yang akan datang, mungkin guru tidak akan tampil di dalam kelas, tetapi guru akan di rumah semua, hanya mengandalkan daring ini. Karena ini mau tidak mau, suka dan tidak suka, IT yang ada di dalam negara yang modern sekarang ini, itu IT digital. Anda harus mulai, yang masih belum mampu segera belajar, yang masih belum mampu untuk mengoperasionalkan harus belajar. Kemudian yang kedua, fungsi sekolah adalah merubah sikap, kepribadian, karakter. Diharapkan kalian sekolah karakter kalian sebagai intelektual muda. Outputnya Anda atau kalian dicetak di SMK Kembang ini adalah tidak lain adalah untuk mencetak intelektual muda yang secara mandiri, jati diri masing-masing individunya siap menghadapi tantangan yang akan datang. Perubahan karakter sikap yang kalian dari SMP kelas 9 sekarang sudah menginjak SMA, mau tidak mau, suka tidak suka, karakter kalian, kepribadian kalian, tipikal kalian harus berubah paling tidak 100%. Walaupun tidak mungkin 90%, semua karakter yang ada di jati diri kalian harus mengalami perubahan. Yang ketiga adalah bermasyarakat. Bermasyarakat di dalam lingkungan sekolah. Bermasyarakat di lingkungan sekolah apa itu? Anda harus dapat menghormati teman-teman kalian yang mempunyai agama dan kepercayaan yang berbeda. Jangan sampai terjadi ada suara, jangan bergaul dengan Amir karena itu Amir orang Kristen. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Maka kalian bermasyarakat dalam lingkungan sekolah harus mempunyai toleransi yang tinggi, apalagi itu agung di dalam
negara Pancasila. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam butir-butir ketuhanan yang Maha Esa itu satu agama dengan yang agama harus saling menghormati. Karena itu menunjukkan toleransi. Yang ketiga adalah berkarya. Berkarya adalah kemampuan keterampilan individu kalian nanti di SMK. Gemak akan dicetak. Kalau dalam perhotelan ada 3 materi: front office, housekeeping, kemudian koki, masak, bartender, kafe-kafe. Karena setiap hotel ada kafe, setiap hotel ada koki. Anda nanti dalam jurusan perhotelan akan mendapatkan itu. Bagaimana bisa mencampur minuman merah putih, Fanta merah, Fanta putih. Kalau dicampur dari satu botol, dia tidak akan mencampur. Table manner adalah dalam tata meja, mulai dari sendok, kartu, dan sebagainya. Itu akan menjadi berkarya sehingga output keluar dari SMK Kementerian Perhotelan langsung masuk pekerjaan, yaitu terjadi suatu negara. Kuasai bahasa Inggris. Kakak kalian ada satu yang memang pada waktu itu lulusan terbaik bahasa Inggris terbaik sehingga bisa bekerja master. Pada waktu magang dia sudah diincar oleh hotel yang bersangkutan karena mereka ada terutama conversation atau bicara. Di luar itu, berikan orang tua wawasan dalam rangka menata kehidupan masyarakat, khususnya kalian sendiri. Orang tua berikan menjelaskan bahwa baik anak-anak sekalian, tadi kita dan prinsip sekolah. Sekolah karena lingkungan adalah lingkungan belajar, di mana masyarakat agar semua maka dilarang sekolah menerima bentuk bukan apapun dari perusahaan lain yang akhirnya adalah kedua, dilarang sekolahan memasukkan politik praktis misalnya pada masa dilarang sekolah mengajarkan ilmu sesat, dilarang kemudian lingkungan sekolah pakai kebutuhan rokok yang notabene adalah dilakukan oleh kalian kepada. Oleh karena itu anak-anak sekalian, hindari lingkungan yang seperti itu, bahkan jauhkan dari perjalanan. Mau kita mau karena lingkungan sangat besar sekali jumlahnya, tempat kita satu bulan itu jauhkan sampai nanti Anda tidak Anda melakukan maka Anda akan mendapatkan sanksi pada keputusan Anda. Dan banyak lagi lingkungan sekolah yang tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun kecuali hari ekstra kurikuler hari Sabtu karena itu liburan hari Sabtu. Oleh karena itu anak-anak, ini adalah prinsip daripada sekolah. Kemudian anak-anak sekalian, kita sekarang ini memang proses belajar mengajarnya adalah daring. Oleh karena itu usahakan kalian jangan sering keluar rumah dalam mengerjakan atau mendengarkan materi dari guru-guru kalian. Sebetulnya
sehingga orang tua kalian mengetahui bahwa kalian telah menerima materi atau mungkin mendapatkan tugas-tugas dari guru kalian, sehingga dalam diskusi COVID-19 ini mudah-mudahan anak didik semuanya untuk menanggulangi itu kita masyarakat itu kita sehat jika perlu sehat konsumsi buah sayur baik anak-anakku sekalian, itu materi di dalam wawasan adalah lingkungan sekolah. Nah, sekarang akan kita lakukan lembaga pendidikan kalian. Posisi ada atau kalian sekarang menempuh sekolah sekolah normal. Saya beri urutannya yaitu lembaga pendidikan ini dipimpin oleh ketua yayasan lembaga pendidikan yayasan Perjuangan Fatimah, yang lembaga pendidikannya terdiri dari SMP Demang 45, SMA Demang 45, SMK Demang 45, dan Universitas 45 Surabaya. Oleh karena itu anak-anak sekalian dipersilahkan, karena ini lingkungan yang sangat luas, beradaptasi dengan SMP, SMA dan sebagainya, sehingga harapan daripada sekolah saling mengenal, maka tak sayang, sehingga dengan Anda mengenal pasti rasa sayang dalam kompleks ketentuan rumah ini. Nah, itulah sekelumit daripada lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Yayasan Perjuangan Fatimah Surabaya. Baik anak-anakku sekalian, karena singkatnya materi ini mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Materi saya tutup sekian, nanti akan ketemu saya ada materi-materi proses belajar mengajar utamanya sejarah. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.